bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita hari ini. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari saya berikan kesempatan untuk kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, berdoa kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan melawat kita, sehingga dengan ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati dan kita pulang dengan sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalamku. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah-Nya. Walaupun kehidupan sulit, tapi kita percaya bahwa tangan kemahakuasaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari lepaskanlah beban kita. Kita datang kepada-Nya dengan kelapangan hati, kesucian hati, tempatkan Dia kepada tempat yang sesungguhnya. Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mataku. Yesus, Kau telah mulai. Amin. Haleluya ya Tuhan. Glory bagi nama-Mu yang baik dalamku, menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Berkuat dan tahan, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku. Dialah segala kepujian, kehormatan kita persembahkan kepada Dia, Allah yang agung, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia dalam keadaan apapun. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu.
dapat menikmati keindahan bersama. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi demi hormat kemuliaan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka dan kami tabiskan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Sungguh anugerah yang luar biasa pada pagi hari ini kita dapat melewati semuanya. Kita berdoa semoga badai ini segera berlalu. Saya sering mengatakan bahwa ketika badai berlalu, kita sudah menjadi kuat. Karena ketika badai datang, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita berpegang teguh pada Tuhan. Mungkin badai yang lain akan datang juga,
Tetapi ketika kita sudah kuat, kita tidak akan merasakan itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Mari pegangi terus tangan Tuhan, karena Dialah kekuatan daripada kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Sungguh luar biasa. Sudah lama kita tidak bertemu. Kita sudah rindu ya. Sebelum kita angkat satu pujian lagi, saya undang kembali jemaat pamit berdiri. Karena kita belum boleh bersalamat, mari kasih senyum kanan kiri depan belakang. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, katakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Bowo, silakan Pak Bowo. Dalam doa, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan dan setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan
Firman Tuhan juga boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati, suci kuduskan setiap persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk persembahan kita yang sudah kita lakukan tadi. Diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 dan 12 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, katakanlah, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Tuhan memberikan peluang yang indah bagi kami untuk kembali berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini. Kami dapat mengekspresikan pujian kami, penyembahan kami kepadamu melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Ialah kata-kata yang ada di dalam lagu ini sungguh menjadi ekspresi hati kami. Ialah ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau hari ini. Tuhan, terima. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Walaupun kehidupan kami sampai dengan hari ini kami mengalami ganjalan dengan adanya penyebaran COVID ini, tapi karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong bicara kepada setiap kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami telaah, sungguh dapat menolong kami untuk memahami dan mengerti apa maksud-Mu, khususnya dengan materi firman Tuhan yang kami belajar hari ini. Pakai doa rapi hamba-Mu, biarlah melaluinya, biarlah ada pencerahan ilahi menolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepada firman. Bicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Baik, sekali lagi saya menyapa kita shalom. Sukacita hari ini. Selama berapa bulan kita tidak ibadat seperti ini. Kita ibadah di rumah kita masing-masing, dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sekalian. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 13. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23 dari kitab Injil Matius pasal 13. Saya akan membacakan secara cepat bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar,
namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetap berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan perampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan yang 30 kali lipat. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita telah memasuki bulan baru. Kita telah melewati bulan September ya. Judul atau tema kita bulan September adalah menjadi sahabat karib Tuhan. Dan hari ini melalui bagian firman Tuhan yang kita baca ini, judul kita adalah hati yang baik untuk firman Tuhan. Hati yang baik untuk firman Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kondisi hati seorang turut menentukan ya, apakah firman Allah dapat tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah dalam hidup seorang atau tidak. Karena itu sekali lagi, mari kita meneliti seperti apa kondisi hati kita. Ada yang berkata dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati bagaimana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ya? Ya, memang di dalam hati itu banyak rahasia ya. Nah, berarti lebih dalam dari lautan ya. Dan karena itu sekali lagi, kondisi hati kita sangat menentukan firman Allah itu dapat tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah, sehingga kehidupan kita benar-benar menghasilkan firman Tuhan. Karena itu walaupun kehidupan rohani yang baik adalah anugerah Allah, tetapi masing-masing orang bertanggung jawab atas sikap hatinya terhadap firman Tuhan. Jadi kadang-kadang pendengar punya standar ya terhadap orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ada yang firman Tuhan diterima atau tidak diterima tergantung dari pengkhotbahnya ya. Kalau pengkhotbahnya fasih, pintar, cerdas, dan bagus menguraikan firman Tuhan, tentunya ya kita senang untuk menerimanya ya. Tetapi kalau orang yang menyampaikan firman Tuhan ya kita anggap berbelit-belit, tidak jelas kesimpulannya seperti apa, kita juga kadang-kadang terpengaruh. Tapi sudahlah, itu alat bagian daripada tanggung jawab si penyampai atau yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hati kita sendiri bertanggung jawab sebenarnya untuk kondisi hati kita. Saya sebagai pengkhotbah tidak bertanggung jawab atas kondisi hati Bapak Ibu. Ya, tanggung jawab saya ialah bagaimana berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, itulah sebabnya implikasinya ialah bahwa ya kita juga punya tanggung jawab masing-masing. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ini kalimat ini dulu sangat tren ya, karena sering muncul di televisi oleh seorang pengkhotbah yang bukan pengkhotbah Kristen. Malah ada lagunya, jagalah hati. Ya. Tapi rupanya ungkapan itu sebenarnya dari Alkitab. Ya. Jagalah hati, artinya ialah bahwa sekali lagi kita punya tanggung jawab untuk menentukan sikap hati kita. Sikap hati kita sangat memberi dampak pada kehidupan kita seterusnya atau selanjutnya. Itulah sebabnya, mari jagalah hati, periksalah hati, sehingga dengan demikian apa yang menjadi amanat firman Tuhan ini dapat kita laksanakan. Ibrani 3 ayat 7 dan 8 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya memang ini adalah merupakan pernyataan-pernyataan kepada bangsa Israel yang diulang kembali oleh penulis kitab Ibrani. Karena itu jika kondisi hati kita bermasalah, penting kita terbuka dengan Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini tanggung jawab setiap kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang telah menciptakan hati kita, dan kita bertanggung jawab untuk menjaganya sebagai makhluk yang punya tanggung jawab. Amanat Tuhan adalah hati kita agar sejalan. Tapi kita tahu sejarah manusia telah menyimpang, telah menyeleweng. Bahwa Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot yang dikendalikan dengan remote. Kemana maunya Tuhan kita di situ. Tapi rupanya manusia juga punya Tuhan memberikan sebuah kesempatan untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan itulah yang terjadi pada manusia pertama. Nah, karena itu sekali lagi, kerjasama antara Tuhan dengan kita adalah sesuatu hal yang mutlak. Ketaatan kepada Tuhan adalah merupakan sesuatu yang mutlak. Kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengontrol hati kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan kita mengikutinya dengan taat. Karena itu betapa pentingnya kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk menolong. Jika hati kita bermasalah, kita minta supaya Tuhan mengobati hati kita, sehingga hati kita disembuhkan dan menjadi tempat yang baik untuk firman. Mazmur 51 ayat 12 menyatakan, jadikanlah hatiku tahir, atau jadikanlah hatiku sembuh, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada bacaan kita tadi, yaitu dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, menjelaskan tentang 4 kondisi hati manusia, ya, yang dijelaskan dalam bentuk perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya ini menjelaskan tentang respon hati, atau tanggapan hati, atau sikap hati manusia terhadap firman Allah. Firman Allah yang disampaikan diumpamakan dengan benih yang ditaburkan. 4 jenis kondisi hati manusia itu adalah yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, yang kemudian datang burung-burung lalu memakannya sampai habis. Itulah yang dinyatakan dalam ayat yang keempat bacaan kita tadi. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Kondisi hati yang kedua yang meresponi firman Tuhan adalah diumpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya tipis, dan sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Bapak Ibu, saya pernah berada di sebuah pulau. Pulau itu, ya, pulau asal saya, ya, pulau itu berbatu-batu. Penduduk di situ mereka hanya hidup dari bercocok tanam dan melaut. Tetapi sayangnya ialah bahwa karena pulau itu adalah pulau bebatuan, maka tanahnya itu sedikit sekali, ya. Saya mencoba untuk membedakan
tumbuhan, apalagi ya yang pernah saya lihat waktu itu adalah ubi kayu ya. Ubi kayu di tempat itu tumbuh memang, tapi agak kuning-kuning, batangnya kering, lalu isinya itu kecil-kecil. Kalaupun dia bisa tumbuh dan pada akhirnya menghasilkan, ya. Beda dengan ya, saya pernah berada beberapa pulau Kalimantan. Kalimantan itu pulau yang subur, ya. Tanamannya itu kelihatan subur luar biasa. Baik daunnya, batangnya besar-besar maupun ubinya, ya. Nah, ini memberikan gambaran sebenarnya tentang kesiapan, ya, hati. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh bersamaan dengan semak duri. Namun karena semak duri itu menghimpitnya, maka benih itu mati. Di Ambon ada tanaman cengkeh. Biasanya orang yang tanam cengkeh itu dia hanya tanam begitu saja, di seputarnya itu dibiarin rumput. Ya, 2-3 bulan kemudian rumput itu tumbuh dan kemudian ada jenis rumput itu yang biasanya seperti tali naik menyelimuti pohon cengkeh itu sampai pohon cengkeh itu kejepit, ya. Dia tidak bebas untuk bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Ya, inilah kondisi hati yang digambarkan oleh Matius. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, keempat kondisi tanah di mana benih itu jatuh adalah perumpamaan atau gambaran dari kondisi hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, seperti apa kondisi hati kita? Mengetahui seperti apa kondisi hati kita. Sekali lagi, orang tidak akan tahu seperti apa kondisi hati kita. Tetapi mengetahui kondisi hati kita, orang lain bisa mengetahui kondisi hati kita dari sikap kita, dari keadaan hidup kita. Seperti apa firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dan mengubah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Karena itu hal ini sangat penting bagi setiap kita untuk menentukan seperti apa kondisi hati kita. Sekali lagi, bahwa kalau kita hidup saleh, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Allah, itu anugerah Allah. Tetapi kita bertanggung jawab terhadap kondisi hati kita. Bagaimana kita bisa meresponi firman Allah dan membiarkan firman Allah itu bertumbuh, mengubah kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sama. Nah, begitu pentingnya hal ini sehingga nada atau narasi kalimat ini sama dengan yang disampaikan dalam kitab Wahyu secara berulang-ulang kepada ketujuh jemaat, ya. Setelah Yesus menyampaikan gambaran tentang perumpamaan kondisi hati itu, ayat yang ke-9 Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Nah, saya rasa nada ini sebenarnya cukup keras, cukup tegas memberikan teguran. Siapa bertelinga? Kalau Bapak Ibu pemimpin atau kalau Bapak Ibu orang tua ketika bicara dengan anak 1, 2, 3 kali, lalu kemudian kita memilih kata-kata yang agak menyentil, ya. Ibu Pri pernah ngomong, "Kamu punya telinga tak sih?" Ya? Sering, Pak. Kenapa? Ya, sudah dikasih tahu tapi tidak mau dengar, ya. Nah, jadi ini tekanannya sudah naik ke level yang lebih tinggi, ya. Kalau kita manusia sudah agak kesal, ya. Sudah dikasih tahu berulang-ulang dan rupanya ini penting. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab Wahyu yang berbicara tentang ketujuh jemaat, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardi, Philadelphia, dan Laodikia, selalu diakhiri dengan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya ialah bahwa ini penting untuk memperoleh perhatian dari kita. Mengapa penting?
Karena rupanya orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak menghidupinya adalah suatu kondisi yang memprihatinkan, ya. Sesuatu kondisi yang nantinya akan berakhir dengan kemalangan. Kondisi hati seperti ini sudah bebal, ya, telinga menjadi kebal, pikiran dan perasaan menjadi tumpul. Kadang-kadang terhadap firman, ya, kita memaafkan diri boleh, ya, menerima keadaan diri kekurangan boleh, tetapi kita tidak stay atau tetap menetap dalam kondisi seperti itu. Tuhan mau ketika kita sadar ada sebuah upaya untuk kita berubah. Kalau kita belum melakukan firman Tuhan, ada niat, ada kerinduan, ada upaya untuk melakukan firman Tuhan. Tanggung jawab kita untuk melakukan firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Ini artinya apa? Ini sudah keterlaluan, ya. Juga dengan mengutip kitab Yesaya, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinga berat mendengar, mata melekat tertutup, dan supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, bahkan membahayakan. Kondisi seperti ini sama dengan dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Efesus tentang orang-orang yang keras hatinya. Efesus pasal 4 ayat 18. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan kedegilan hati mereka. Ini degil, ini sinonimnya apa ini? Degil. Bapak Ibu pernah lihat kain lap di dapur? Jadi itu dipakai untuk lap yang warna kuning, warna merah, warna hitam, ya, degil, ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Artinya ialah mau berkutat kepada dirinya sendiri, tidak mau memberikan firman Tuhan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Sama dengan dulu Pak almarhum Sitorus katakan ada orang diajar 2 tambah 2 4, itu kebenaran. Tapi dia bilang gini, 2 tambah 2 3. Salah. Dia bilang kalau saya mau jawab gitu mau apa? Kan? Emang saya mau dipaksa, kan? Ini degil, ya. 2 tambah 2 4, tapi dia bilang kalau saya mau 3 mau apa? Kan? Sama juga dengan ketika firman Tuhan datang kepada kita. Lakukan ini. Tapi dia bilang kalau saya tidak mau, cuma mau dipaksa. Kan? Ini degil, ya. Ini sungguh luar biasa. Dan mau tidak mau, bahwa ini juga kondisi kita kadang-kadang. Kita sudah tahu bahwa firman Tuhan mengamanatkan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi kita tetap tenang-tenang saja. Jadi membiarkan hati kita, perasaan kita menebal. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan dan membahayakan bagi orang yang bersangkutan. Jika firman Tuhan tidak tertanam dengan baik, tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam hidup kita, atau hidup kita tidak menghasilkan atau tidak membuahkan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam Lukas 3 ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Memang sekali lagi bahwa keselamatan kita bukanlah berdasarkan perbuatan baik kita atau ketaatan kita terhadap firman Allah. Tapi saya ingin jelaskan
bahwa tanda orang yang telah diselamatkan adalah hidupnya hidup dalam firman Allah. Bapak Ibu sepakat? Tanda apa yang ada pada diri kita kalau hidup kita di luar firman Allah? Tidak sesuai dengan firman Allah, tidak mau melakukan firman Allah. Inilah kondisi yang sangat menyedihkan yang ada pada hidup kita. Sudah dikasih tahu berkali-kali, kita sudah sadari itu, bahwa ini adalah firman Allah, tapi kita tidak mau melakukan. Dengan tenang-tenang kita berpikir, Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Kasih, benar. Tetapi sisi lain, bahwa Tuhan Allah Maha Adil. Pernyataan yang sama yang dicatat di dalam Matius pasal 3 ayat 10. Jadi pentingnya hati menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang benar sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Karena itu Bapak dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita melihat hati kita seperti apa hati kita. Karena khotbah kita hari ini adalah khotbah yang bersambung. Ya, kita akan melihat minggu depan apa arti sebenarnya keempat jenis tanah yang menggambarkan respon, tanggapan, sikap hati kita ketika firman Allah disampaikan kepada kita. Tapi saya ingin nyatakan sekali lagi bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan setia, mau melakukan firman Tuhan apa saja. Kita tidak memilih-milih firman Tuhan. Kita pernah membaca sebuah contoh ketika seorang muda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang saya harus lakukan?" Lalu Yesus merujuk kepada 10 hukum Taurat. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lakukan ini itu. Dan dengan bangga anak muda itu berkata, "Saya sudah melakukan semuanya." Terkadang ada pertanyaan seperti itu sama juga dengan pemuda itu, bahwa kita sudah melakukan semuanya. Tapi ada satu hal yang Yesus nyatakan ketika itu. Dia katakan, "Pergilah, juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, dan setelah itu ikutilah." Rupanya kartu as yang mematikan orang itu ada pada hartanya. Ya. Mungkin ada hal tertentu pada diri kita yang menjadi persoalan kita dengan Tuhan sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan. Mari kita koreksi hati kita. Tanggung jawab kita masing-masing untuk memiliki hati yang benar, hati yang keempat, hati yang subur yang ditanami oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa seperti kata firman Tuhan ini bagaikan madu yang manis, yang menyegarkan dan menyukakan kita. Jika kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan dipulihkan, disembuhkan. Bahkan apa yang kita pikirkan itu tidak menjadi masalah, karena Tuhan yang akan membentuk kita sehingga kehidupan kita benar-benar menyukakan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, nanti minggu berikutnya kita akan belajar tentang apa arti sebenarnya keempat jenis tanah di mana bibit itu tumbuh. Ialah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, dan mari kita simpan sebagian hati kita untuk kelanjutan dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami telah belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang 4 jenis tanah di mana bibit kebenaran firman-Mu itu ditaburkan. Hari ini kami belum melihat itu. Pada pendahuluan ini kami mau terbuka di hadapan-Mu. Kadang-kadang hati kami menjadi tanah yang sulit untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, Dia akan mendapati diri bahwa hati kami mengalami kesulitan. Kami dapat berkata sama seperti pemazmur, "Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Dan jika hati kami sakit, hati kami bermasalah, tahirkanlah hati kami dan pulihkan kami, Tuhan." Terima kasih. Kami akan belajar lebih lanjut pada minggu berikutnya
tentang firman Tuhan ini. Karena itu siapkan hati kami. Dan setelah kami belajar di tempat ini, kami kembali ke rumah akan melihat dan merenungkan secara dalam seketika firman Tuhan ini disampaikan pada kali berikutnya. Ada respon yang baik, ada respon yang benar. Roh Kudus bekerja dan kami dapat menerima firman Tuhan ini, menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Kami mengingat akan penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami supaya perenungan kami hari ini memiliki implikasi terhadap perubahan dan pertumbuhan kehidupan rohani kami. Dan kami menjalani kehidupan ini sebagai pemenang karena kami menghidupi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, bila doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus PPJ yang bersama saya melayani jemaat, Ibu Rohati dan Ibu Wahyu, silakan. Kita akan pujian katakan ku telah mati, bukan dengan barang fana. Dengan
kesempatan bagi kita untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk meneliti hati kita. Biarlah perenungan kita akan penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib saat ini akan mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh, bahkan mau berkorban baginya, karena Ia telah berkorban bagi kita. Ia menyerahkan semuanya bagi kita, termasuk nyawanya. Seperti apa perjalanan hidup kita selama ini? Bagaimana respon kita terhadap firman Allah? Adakah kerinduan untuk melakukan firman Allah seluruh kebenaran ini? Minta Tuhan untuk meneguhkan kita. Minta Tuhan untuk membantu kita, sehingga seluruh kebenaran firman Tuhan dapat kita lakukan dengan kekuatan daripada Roh Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, mari minta ampun. Katakan, Tuhan tolong saya, ubah hidup saya, agar hidup saya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, inilah kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu. Ubahlah hidup kami, matikanlah perbuatan-perbuatan cara hidup kami yang lama, yang mengikuti hawa nafsu, ego, dan biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemahakuasaan, mengubah kami seperti bejana agar dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Kami dipakai untuk dapat menjadi emas yang murni, dipisahkan dari hal-hal yang mengotorinya, sehingga hidup kami kudus, layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh hari ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami serahkan hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Lia, dan Bapak Ibu yang lainnya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Namun jika hari ini mereka beralam kelemahan tubuh, lawat dan sembuhkan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap makan minum perjamuan kudus ini dengan mata tertuju kepada Kalvari. Mari Bapak Ibu, silakan angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita angkat pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Hallelujah.
Yerusalem, menebus segala domba-dombanya. Dan kami adalah domba-domba itu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Mampukan kami untuk menanggap dan meresponinya dengan benar, sehingga sungguh kami layak di hadapan-Mu. Pertumbuhan iman rohani kami kiranya terus terbangun oleh kuasa Roh Kudus. Dan bagi seluruh jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang mengalami gangguan kesehatan secara fisik, sembuh dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Inilah doa syukur kami atas perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan nyatakan ikrar pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Berlangsungnya ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami sungguh menikmati persekutuan hari ini. Dari sini persekutuan kami dengan Engkau, yang meneguhkan, memuatkan, bahkan menegur kami, lembutkan hati kami untuk berkata ya terhadap firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, yang memimpin dalam puji-pujian, dan menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia, pelayanan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau balas sesuai dengan kemurahan kasih karunia-Mu setiap kami, dan juga terhadap janji-Mu bagi setiap kami, bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga seluruh jemaat yang telah hadir, kami percaya ketaatan dan kesetiaan kami terhadap Engkau, Tuhan tidak akan pernah mengabaikannya. Janji-Mu ialah bahwa Tuhan akan memberkati. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, semua kami dalam pertumbuhan iman kami, pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami kepada-Mu, kiranya terus bertambah, didorong dan dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena gagah perkasa kami, tapi karena niat kami untuk mentaati firman dan mengasihi-Mu sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kehidupan rumah tangga jemaat, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, tolong kami, mampukan kami, agar sikap kami mencerminkan kebenaran firman
sehingga memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu dengan situasi dan kondisi-kondisi keterbatasan yang kami hadapi. Tuhan, kami hanya berseru karena Engkau yang telah membentuk dan memelihara jemaat ini. Engkau juga yang menolong untuk masa depan daripada gereja ini. Pertumbuhan secara kualitas, pertumbuhan secara jumlah kami serahkan dalam tangan-Mu. Gerakan kami semua untuk bahu-membahu membangun jemaat di tempat ini, karena kami adalah anggotanya. Tuhan telah menempatkan kami di sini agar kami berkarya bagi Tuhan. Kesatuan hati Gembala Sidang, BPC dan seluruh jemaat, biarlah kami bahu-membahu untuk dapat menanggulangi semua tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka di tengah-tengah kondisi yang masih belum pulih ini. Ya Tuhan, berikan semangat bagi kami, sehingga walaupun ada hal-hal yang mengganggu hati, pikiran, perasaan kami, tapi biarlah kami terus maju, karena kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi-Mu. Karena itu Tuhan, tolong teguhkan kami. Biarlah kami taat dan setia kepada firman-Mu. Apapun yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, yang Tuhan nasihatkan dan Tuhan amanatkan melalui firman-Mu, kami belajar untuk mentaatinya walaupun kadang-kadang sulit sebagai manusia. Tapi Roh Kudus akan mampukan kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu, baik mereka yang membangun usaha sendiri maupun yang bekerja pada orang lain. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka yang mungkin memikirkan pekerjaan-pekerjaan baru. Tuhan, buka jalan kiranya, sehingga dengan itu mereka boleh memperoleh pekerjaan yang menghasilkan ekonomi untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masa depan. Bahkan kami juga dapat mempersembahkan apa yang perlu kami persembahkan kepada-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, lulus kuliah, mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Saya berdoa untuk anak-anak muda kami yang sudah saatnya untuk menikah. Mari Tuhan, Engkau siapkan teman hidup yang seiman sepadan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka membangun kehidupan masa depan, melayani Tuhan, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat yang punya kesulitan apapun. Tuhan, Engkau tolong supaya mereka boleh memandang Tuhan, sumber solusi dan jalan keluar. Dan ketika mereka berharap kepada-Mu, Tuhan juga, Tuhan dimuliakan. Dan ketika situasi belum ada pemulihan, mari teguhkan, kuatkan mereka, karena Tuhan punya cara untuk dapat menyatakan maksud dan tujuan-Mu dalam setiap peristiwa sulit yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat yang sementara di luar kota. Mari Tuhan, Engkau berkati dimanapun mereka berada, sertai mereka baik dalam perjalanan pergi maupun pulang. Engkau melindungi dan menyertai mereka. Ya Bapa di sorga, saya mau berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan tubuh, kondisi kesehatan yang menurun. Mari Tuhan, Engkau jamah sembuhkan Pak Agus, Ibu Lia, Ibu Asyu, dan Bapak Ibu yang lain, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau tolong. Saya berdoa untuk rapat konferensi daerah yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 8. Tuhan memberkati gereja-gereja Kemajuan Jabodetabek 2, gembala-gembala dan pengurus panitia, juga peserta konferensi. Tidak, Tuhan tolong, sehingga acara yang dapat berlangsung untuk menentukan kepemimpinan daerah Jabodetabek 2 dan program-program yang akan dicanangkan nantinya. Terpujilah nama-Mu. Dan berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Berdoa untuk ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus daerah, gembala-gembala dan badan pengurus jemaat di setiap jemaat lokal di gereja Kemajuan Indonesia, kerjasama dengan gereja-gereja lain. Tuhan, Engkau berkati para pimpinannya. Ada kerjasama menghadirkan shalom bagi Indonesia ini. Ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Dan berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, jajaran TNI Polri. Tuhan, Engkau memberkati para dokter, relawan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, baik di tingkat pusat sampai di tingkat terendah. Kiranya kami dapat melewati situasi ini menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus
Untuk Kota Bekasi, Wali Kota, DPRD, mari Tuhan Engkau tolong supaya kami yang tinggal di kota ini boleh menikmati damai sejahtera Allah, dan ada kesempatan bagi kami untuk menyiarkan, mewartakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Dan berdoa untuk kondisi dunia secara umum, mari Engkau yang mengendalikan walaupun ada kesulitan, tapi kami tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Inilah doa kami Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang diberikan oleh umat hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur. Biarlah kami menyadari bahwa pemberian ini merupakan penghargaan kami kepada Tuhan yang sudah memberi hidup dan segala kebutuhan bagi kami, dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah benda mati atau keuangan ini dapat menunjang pelayanan pekerjaan di tempat ini. Hikmat akal budi Tuhan anugerahkan bagi pengolanya, gembala dan BPJ, supaya sungguh dapat bermanfaat. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima sampaikan kepadamu pada hari ini. Terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini akan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyongsong saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan.